Yang sampai lumutan ini, maksudnya gambarnya abstrak, tetapi inilah yang dimaksud katanya ini, orang ini nih maksudnya nih. Kelihatan nggak di kamera? Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan. Bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Di sebelah mana nih lokasinya nih? Nah, ini kebetulan suasananya lagi hujan, ya. Hujan jadi semuanya basah, apa namanya itu, basah kuyup. Akan tetapi kita tuh harus berdamai dengan semua rasa-rasa itu. Jadi berdamai dengan emosi dalam diri kita, baik itu emosi negatif ataupun emosi positif. Karena emosi itu bukan hanya negatif, tetapi kita artikan emosi ini adalah positif. Hujan berkah, hujan rezeki yang kita terima. Jadi namanya apa itu, emosi negatif sesungguhnya tidak ada, itu hanya konsep pikiran kita. Ayo kita berdamai dengan mereka, dan selanjutnya kita melanjutkan untuk berzikir jalan. Yuk ke sebelah sini nih, yang katanya itu ada sesuatu di bagian ini, di sebelah sungai ini. Kita dulu, kita turunnya lewat mana nih? Masalahnya ini jalannya licin. Tenang dulu, kita cari akses yang termudah, karena ini semuanya agak, aduh, gimana nih? Licin masalahnya nggak sih? Lewat sini bisa nggak? Lewat sini bisa nggak? Aduh, ntar dulu. Nih, mana loh? Tuh kan? Aduh, jadi semuanya basah nanti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah, beres sini ya. Bisa, tak dulu nih. Jadi ada yang mengatakan ini ada orang yang bertapa di sini, di area kali ini, yang sudah bertahun-tahun tidak mau pulang di sini, tapi itu wujudnya nggak tahu seperti apa. Yuk kita tengok aja, dan maksudnya apa, kenapa juga memilih di pinggir kali ini. Yuk, kita dulu pelan-pelan. Oke. Oh iya. Nah, jadi kita bisa melihat dari segala sisi di sini dulu. Di sungai yang unik di sini, jadi ada petir yang menyambar-nyambar nih. Tetapi kita harus tenang dulu, nggak usah panik, tenang ya. Supaya kita pun belajar tenang dulu, belajar berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan emosi-emosi dalam diri kita ya. Yuk sini. Aduh, pelan-pelan, ini licin banget. Nah, sungainya indah, bagus, airnya bening. Mungkin di daerah kalian nggak ada yang seperti ini, hanya ada di Indonesia ya. Coba lihat sini. Kita dulu di sebelah sini katanya sih, di dalam kerongan gua ini, kita dulu kita cari. Assalamualaikum. Punten. Coba nih, ini sebentar. Langsung ada petir. Coba sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini.
Mungkin kamera lihat nggak nih? Coba sini lihat, perhatikan nih, nih. Ini yang katanya yang sampai lumutan ini, maksudnya gambarnya abstrak, tetapi inilah yang dimaksud katanya ini. Orang ini nih maksudnya nih. Kelihatan nggak di kamera? Tidak ada jelas nggak? Tuh. Baik, kita coba dulu. Gini maksudnya. Kita pelajari mengapa beliau memilih bertapa di pinggir kali ini, ya. Ini mungkin sebagai penggambaran sosok beliau Sunan Kalijogo yang bertapa di pinggir kali. Yuk kita tanya-tanya dulu, ada maksud apa di balik semua ini. Nah, yang penting ini ilmunya, di pengetahuannya, jangan terfokus, jangan terjebak pada orang ini. Ya nanti kamu jadi tersesat sendiri. Baik. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Belum ada koneksi. Belum ada nyambung, tak dulu. Bagaimana ini? Maksudnya belum ada nyambung sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pangapunten, Mbak. Baik. Mari kita satukan kekuatan kita supaya bisa tersambung dengan beliau, terhubung langsung, dan kita bisa mengambil ataupun apa namanya itu, selaraskan maksudnya dengan beliau sehingga bisa menyerap ilmu yang disampaikan. Assalamualaikum, Mbak. Pangapunten. Oke, maaf. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya dari Cilacap. Iya. Baik. Oke. Siap. Oke. Katanya beliau itu mau menyampaikan dengan batinnya dulu. Kita tidak boleh untuk berkomunikasi secara langsung karena ini bukan ranah fisik. Baik. Mbak. Yeah. Baik. Siap, Mbak. Baik. Luar biasa. Mbak. Baik, nanti ya. Siap, Mbak. Nanti saya sampaikan apa yang panjenengan berikan kepada kami supaya menjadi pencerminan buat kita semuanya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Rahayu. Nah, yuk kita nanti untuk keterangannya di sana katanya jangan boleh di sini. Ini maksudnya sangat nggak boleh di sini, rawan gagal paham maksudnya. Kita kasih keterangan di sana, yuk kasih keterangan di sana. Nanti kasih kesimpulannya bagaimana beliau menyampaikan sesuatu ini. Yuk. Wow, jebur nih. Iya, segede tuh. Ini juga deras juga ini, apa namanya, sungainya. Wow, kejebur sayanya. Lupa nggak bawa payung. Aduh, lewat mana ini? Ini bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke. Iya. Alhamdulillah. Iya. Udah sini dulu. Kita ngip dulu sini. Oke. Jadi gini teman-teman. Memang kebetulan juga waktunya hujan juga. Kita tidak boleh berlama-lama maksudnya di sana. Sekaligus untuk menjabarkan dari apa-apa yang beliau sampaikan tadi kepada kita sebagai generasi penerus leluhur kita, ya, leluhur Nusantara kita. Jadi kurang lebih begini teman-teman.
Memang sengaja di setiap sungai-sungai yang seperti itu memang ada yang menjaga. Tetapi itu negatif positifnya, jangan terjebak kepada negatif. Ayo belajar untuk berdamai dulu, berdamai dengan emosi. Baik itu emosi negatif ataupun emosi positif. Tapi kita tetap berfokus kepada tadi yang baik-baik. Emosi positif seperti hujan ini, ya, hujan yang deras ini, sehingga kita selalu dialiri mengizinkan rezeki datang melalui kita, rezeki dari berbagai sumber. Yang kedua tadi sosok beliau yang mirip dengan beliau Kanjeng Sunan Kalijaga adalah sebagai penggambaran atau perumpamaan, ya, perumpamaan atau kiasane Pak yang disampaikan. Jadi begini, beliau menjaga kali. Menjaga kali itu adalah sebuah penggambaran. Kali dalam diri kita, ya, ada aliran kali, aliran sungai. Berwujud apa? Seperti aliran darah. Aliran air yang mengalir deras di sini untuk kita kendalikan, yaitu tadi emosi, berwujud emosi. Jadi kita yang harus bisa mengendalikan. Tepat di bulan Ramadan ini beliau pasti muncul, ya. Ini sebagai penggambaran, penggambaran bahwa kita harus bisa mengendalikan itu semuanya, mengendalikan emosi-emosi dalam diri kita. Jadi apa namanya, wujudnya macam-macam. Ada toh angin yang besar tadi, angin besar itu pun sama. Angin besar itu untuk pencerminan kita supaya kita betul-betul bisa mengendalikannya, berdamai dengan rasa-rasa yang tidak nyaman dalam diri kita. Jadi rasa yang tidak nyaman yang disebut dengan emosi negatif, ya. Kalau kita bisa berdamai dengan rasa itu, maka kita mudah untuk menerima, sama halnya mengizinkan keberkahan, keberlimpahan hidup datang. Tetapi ketika kita masih kenceng dengan emosi kita, emosi negatif, maka sama halnya menyumbat, ya. Rezeki yang akan masuk itu menyumbat, tersumbat oleh emosi kita sendiri. Nah, itu maksudnya. Jadi penggambaran beliau Kanjeng Sunan Kalijaga yang menjaga kali adalah sebuah perumpamaan. Perumpamaan menjaga kali dalam diri kita. Berwujud tadi menjaga emosi, mengendalikan. Jadi ada aliran yang deras kita kendalikan supaya tidak tiba-tiba besar menyerang kita, timbullah emosi yang berlebihan, ya, baik itu emosi negatif atau emosi positif. Ini sebuah ajakan baik bahwa kita harus bisa mengendalikan emosi-emosi tadi, supaya sama halnya kita mengizinkan sesuatu keajaiban besar yang masuk pada kita, mengizinkan keajaiban Tuhan masuk ke dalam kita, karena keajaiban itu kita sendirilah yang menghambatnya. Dengan apa? Dengan kotoran batin, ya, emosi, ya. Apalagi ada rasa dendam kepada orang, ada emosi yang mempunyai sifat iri, ya, gerasa gerusu, gampang termasuk seperti itu ceritanya, gerasa gerusu, drisulo, itu termasuk emosi. Mari kita belajar untuk mengendalikan supaya lebih stabil, tenang. Kalau stabil, selaras dengan rasa dalam diri kita, keajaiban pasti datang. Keajaiban Tuhan pasti masuk melalui kita, entah dari mana saja. Karena selama ini kita itu mengunci sendiri, mengunci sumber rezeki, kitalah sendiri yang mengunci menutupnya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ketika Tuhan berkehendak. Kita harus bisa mengizinkannya, entah itu dari mana saja. Jangan memaksakan rezeki datang, harus dari usaha kita, di dagangan kita, ataupun dari mana saja. Yang penting kita tetap tenang, mengizinkan rezeki datang. Ketika kita bisa berdamai dengan semua rasa yang tidak nyaman dalam diri kita. Baik rasa nyaman ataupun tidak nyaman, kita berdamai. Semua itu hanya konsep pikiran kita. Yuk, lebur, tenang. Jadi ini namanya selaras, tenang. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh seorang pertapa di sana,
Mudah-mudahan makna perumpamaan ini bisa menyerap dalam diri kita dan bisa mengambil positif dari semuanya. Karena semua ini hanya perumpamaan. Mudah-mudahan kalian mudeng apa yang kalian maksud dan bisa bermanfaat buat orang banyak. Mulai saat ini dan seterusnya, mari kita izinkan rezeki datang. Izinkan kebahagiaan datang. Jangan kayemen dalam diri suluk. Jangan kayemen dalam selalu gembrungsung. Yuk, tenang. Insya Allah kalian akan menjadi orang yang sukses, orang yang makmur jebar-jebur, orang yang disayangi banyak orang dan bermanfaat banyak buat orang banyak. Terima kasih, mudah-mudahan mudeng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur jebar-jebur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.